Sofa Siti Rahma dari MAN 1 Kota Pekalongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya cintai, serta teman-teman senasib seperjuangan yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang penuh kehikmatan dan keakraban ini kita diberikan kesehatan dalam satu kebahagiaan, satu kebersamaan, dan satu keyakinan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Setuju teman-teman? Mari dengan senandung pikir kita jernihkan pikir, dengan untayan doa kita bersihkan jiwa. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Teman-temanku yang berbahagia, alam kita, lingkungan kita perlu dijaga kelestariannya. Sebab menjaga kelestarian alam adalah sebagian dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Oleh karena itulah teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sedikit menyampaikan uraian dengan tema cara Nabi dalam menjaga lingkungan, dengan judul saya 6 prinsip menjaga lingkungan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku yang berbahagia, Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, bahkan yang berkaitan dengan alam semesta. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita 6 prinsip dasar dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan kita tetap asri dan juga lestari. Lantas, bagaimana 6 prinsip yang diajarkan Rasul dalam menjaga lingkungan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sudah siap teman-teman? Yang pertama, dilarang mencemari lingkungan. Rasulullah bersabda, jauhilah 3 perilaku terlaknat, yaitu membuang kotoran di sumber air, di pinggir jalan, dan di bawah naungan pohon. Karena teman-teman, bayangkan saja apabila kita membuang air kecil atau mohon maaf, membuang air besar di pinggir jalan, di bawah naungan pohon, atau bahkan di sungai, itu akan sangat mengganggu sekali seseorang yang berada di sekitarnya. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras 3 perilaku terlaknat tersebut. Yang kedua, menghilangkan bahaya di jalan dan melarang duduk-duduk di pinggiran jalan. Hati-hati yang masih suka duduk-duduk di pinggiran jalan. Rasulullah bersabda, janganlah kalian duduk-duduk di pinggiran jalan. Lantas ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau terpaksa? Kalau terpaksa, Rasulullah menjawab, jikalau terpaksa,
maka tunaikanlah haknya. Sahabat bertanya kembali, apa haknya itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, haknya adalah menundukkan pandangan, menjawab salam, menghilangkan bahaya, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, semua amalan umatku akan ditampakkan kepadaku, baik dan buruknya. Aku dapatkan di antara amalan kebajikan adalah menghilangkan bahaya di jalan. Dan aku dapatkan di antara amalan keburukan adalah membuang ingus di masjid dan tidak membersihkannya. Jadi intinya teman-teman, kita disuruh untuk menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang sudah bersih, kita jaga kebersihannya, kita jaga keasriannya. Jangan malah kita mengotorinya. Seperti lagu berikut yang mengajak kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Mau dengar teman-teman? Jagalah hati, janganlah kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Marilah kita menjaga lingkungan agar hidup menjadi nyaman dan tentram. Lanjut, yang keempat, menjaga kebersihan air dan juga udara. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik yang mencintai kebaikan, maha bersih yang mencintai kebersihan. Oleh karena itulah, bersihkanlah halaman-halaman rumahmu dan jangan menyerupai orang Yahudi. Rasul juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membuang air kecil atau membuang air besar di air yang tergenang. Karena itu akan menyebabkan satu, pencemaran udara. Yang kedua, jelas pencemaran air. Rasul juga mengajarkan kepada kita untuk selalu tampil bersih plus wangi. Karena teman-teman, apabila kita tampil bersih plus wangi, itu enak dilihatnya, menyenangkan gitu. Masya Allah, ukti menikris pisan, cantik banget katanya. Cantik hatinya, juga rapi penampilannya. Beda dengan orang yang belum mandi, mohon maaf, plus bau. Itu kurang enak dilihatnya, kurang menyenangkan gitu. Bahkan hatinya pun merasa tidak tenang. Contoh, dia mau ibadah. Bagaimana mau ibadah kalau dirinya sendiri saja belum bersih? Mau keluar rumah nggak pede karena belum mandi. Mau ketemu teman nggak pede karena bau. Jangan sampai ya teman-teman. Yang kelima, menghidupkan lahan yang mati. Rasulullah SAW menganjurkan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali untuk menghidupkan lahan yang mati. Tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali buah yang dimakannya menjadi sedekah, yang dicuri menjadi sedekah, yang dimakan binatang buas menjadi sedekah, yang dimakan burung menjadi sedekah, dan yang tidak dimakan seorang pun kecuali menjadi sedekah. Oleh karena itulah teman-teman, kita tidak usah takut rugi. Tumbuhan yang kita tanam, pohon yang kita tanam, bunga yang kita tanam akan kembali manfaatnya kepada kita semua. Yang keenam, ini yang terakhir teman-teman, menghemat energi dan juga air. Rasulullah pada suatu ketika berjalan melewati sahabat Sa'ad yang sedang berwudu. Sahabat Sa'ad ini berwudu dengan menggunakan banyak air. Lantas Rasul melirik dan berkata, "Wahai Sa'ad, kenapa kamu boros?" Sa'ad menjawab, "Wahai Rasulullah, apakah ada pemborosan air dalam berwudu?" Rasulullah menjawab, "Na'am, ya, ada pemborosan air dalam berwudu, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir." Teman-teman,
Berwudu saja kita disuruh untuk menghemat air, apalagi untuk kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, terapkanlah untuk menghemat air dan juga energi. Gunakanlah air dan energi sebaik-baiknya. Paham teman-teman? Teman-temanku yang berbahagia. Jika kita bisa mengamalkan 6 prinsip yang diajarkan Rasul tadi, insya Allah lingkungan kita, alam kita, dan bumi kita akan tetap terjaga keasliannya dan menjadi baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bisakah kita berjumpa lagi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.